Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempraktekkan strategi kognitif restructuring. Saya Syafira Agustina sebagai konselor. Saya Teddy Prananda sebagai konseling. Saya Nabila sebagai pengamat. Saya Oktavia sebagai pengamat. Baiklah, akan kita mulai proses konselingnya. Assalamualaikum Mas Teddy, selamat malam. Ya, waalaikumsalam. Selamat malam juga, Bu. Lagi sibuk apa sekarang? Alhamdulillah ini sudah free tadi habis mengerjakan tugas. Sekarang sudah ada waktu luang kok, Bu. Iya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai proses konseling, ada baiknya saya tanya dulu sama Mas Teddy. Menurut Mas Teddy, yang di pikiran Mas Teddy itu apa sih tentang konseling itu? Konseling itu apa menurut Mas Teddy? Kalau menurut saya pribadi, konseling itu sesi curhat-curhatan, Bu. Curhat-curhatan gitu ya? Iya, Bu. Oh iya. Saya perlu menjelaskan di sini, saya tidak akan menghakimi Mas Teddy, saya tidak akan menghukum Mas Teddy. Di sini saya akan membantu Mas Teddy untuk menemukan solusi atau mencari jalan keluar atas permasalahan Mas Teddy. Sesi konseling ini berlangsung selama 30 menit, kurang lebih. Baiklah, Iya, Bu. satu sesi diberi waktu 30 menit, kita akan melakukan 3 sesi konseling dalam 1 bulan ini. Untuk melihat sejauh mana perkembangan Mas Teddy setelah konseling ini ya. Iya, Bu. Nah, kan saya udah mengerti permasalahan Mas Teddy itu. Mas Teddy kemarin memberikan contekan kepada teman-teman waktu saat ulangan ya. Kemudian Mas Teddy itu berpikir kalau nggak ngasih contekan ke teman-teman, teman-teman bakalan benci Mas Teddy ya. Seperti itu, Mas Teddy. Iya, Bu. Benar, Bu. Dan Mas Teddy mencap diri Mas Teddy sendiri sebagai orang yang tidak berguna kalau misalnya nggak memberikan contekan kepada teman-teman. Apa benar seperti itu, Mas Teddy? Iya, Bu. Benar, Bu. Benar. Nah, pemikiran-pemikiran Mas Teddy yang seperti itu adalah pemikiran yang irasional atau Mas Teddy mengalami distorsi kognitif. Nah, saya akan menjelaskan prosedur kognitif restructuring ini untuk konseling kali ini ya, Mas Teddy. Yang pertama, saya akan menjelaskan jika pikiran-pikiran Mas Teddy yang seperti itu tadi adalah pikiran negatif yang irasional karena tidak terbukti kan kalau misalnya teman-teman bakalan membenci Mas Teddy, itu hanya berupa pikiran Mas Teddy kan. Selama ini teman-teman pernah nggak jahat ke Mas Teddy atau membuli Mas Teddy seperti itu? Belum pernah sih, Bu. Belum pernah ya? Belum. Apa Mas Teddy di kelas merasa diolok-olok? Enggak, Bu. Enggak ya? Berarti itu hanya pikiran Mas Teddy yang kayak, saya harus, kalau misalnya nggak menconteki teman-teman nih, bakalan dibully nih, kayak gitu ya? Iya, Bu. Iya. Ya, baiklah. Nah, strategi kognitif restructuring ini sangat cocok digunakan untuk mengganti pikiran-pikiran negatif Mas Teddy yang belum terjadi itu. Jadi, pada konseling ini, nanti Mas Teddy akan pikiran-pikiran negatif itulah yang membuat Mas Teddy melakukan tindakan curang seperti memberikan contekan kepada teman-teman pada saat ulangan. Seperti itu. Jadi pikiran negatif itu menimbulkan
perilaku yang negatif juga. Apakah Mas Teddy bersedia melakukan strategi ini? Bersedia, Bu, asalkan ini nanti bermanfaat juga bagi saya. Ya, kasih kita mulai ya Mas Teddy. Nah, sekarang kita akan mulai prosesnya ya. Kita mulai dari mengidentifikasi pikiran-pikiran Mas Teddy yang sering muncul ketika Mas Teddy dalam situasi tertekan. Saya ingin bertanya dulu, menurut Mas Teddy situasi seperti apa yang membuat Mas Teddy memunculkan pikiran-pikiran seperti itu? Jadi seperti ini, Bu, pada saat akan melaksanakan ujian atau ulangan harian, nah itu muncul kayak apa ya, kayak pemikiran dari dalam otak saya sendiri bahwa kalau saya itu nggak nyontekin nanti pasti akan dibully sama teman-teman gitu. Jadi membuat saya itu merasa kayak tertekan dan akhirnya terpaksa untuk menyonteki teman-teman saya. Karena pikiran saya itu ya gitu, kalau saya nggak nyontekin pasti saya akan dibully dan akan diolok-olok sama teman saya. Seperti itu ya Mas Teddy. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam peristiwa, kita akan coba mengidentifikasi pikiran-pikiran Mas Teddy. Contohnya seperti ini, sebelum ulangan, Mas Teddy itu memiliki pikiran seperti ini. Wah, hari ini ulangan, pasti teman-teman ini pasti mengandalkan saya ini. Saya harus bisa memberikan contekan kepada teman-teman. Mas Teddy berpikiran seperti itu sebelum ulangan. Pokoknya gimana caranya saya harus bisa memberikan contekan kepada teman-teman. Kemudian situasi kedua pada saat ulangan, Mas Teddy juga merasa tertekan seperti, gimana ya caranya saya bisa memberikan contekan kepada teman-teman. Terus, apakah jawaban saya ini benar, biar teman-teman dapat nilai bagus? Apakah saya nggak dibenci sama teman-teman kalau ternyata jawaban saya salah? Itu adalah pemikiran kedua waktu saat ulangan. Kemudian pemikiran ketiga setelah ulangan, Mas Teddy berpikir, apakah jawaban saya tadi benar ya? Gimana kalau tadi jawaban saya salah? Gimana kalau teman saya nilainya rendah dan saya akan dibenci sama teman-teman? Itu adalah pemikiran ketiga saat setelah ulangan. Sehingga Mas Teddy setiap akan mau melaksanakan ulangan, Mas Teddy selalu berpikir seperti itu, dan akhirnya setiap ulangan Mas Teddy akan memberikan contekan kepada teman-teman karena takut dibenci dan dibully ya, seperti itu. Saat Mas Teddy berpikir seperti itu dan saat Mas Teddy memberikan contekan, apa yang Mas Teddy rasakan? Pada saat seperti itu, yang saya rasakan itu saya merasa takut gitu. Jadi kalau saya takut kalau nggak menyontekin teman-teman itu akan berdampak buruk bagi saya. Jadi nanti teman-teman akan kayak mengolok-olok saya dan seperti itulah Bu, yang pokoknya yang jelek-jelek gitu. Ya, nah seperti itulah konsekuensi yang Mas Teddy terima saat Mas Teddy memikirkan pikiran-pikiran yang irasional yang belum terjadi di hidup Mas Teddy. Jadi teman-teman Mas Teddy ini belum membuli Mas Teddy dan belum terbukti mereka membenci Mas Teddy ketika Mas Teddy tidak memberikan contekan. Seperti itu? Iya Bu, betul Bu, betul. Jadi, itu adalah pikiran-pikiran negatif yang muncul dalam diri Mas Teddy yang akan menyebabkan Mas Teddy itu merasa ketakutan, merasa tertekan, dan akhirnya Mas Teddy melakukan hal-hal curang seperti memberikan contekan, seperti itu. Seharusnya Mas Teddy itu sebelum ulangan
Eh, sekarang saya ingin Mas Teddy memberikan contoh pemikiran-pemikiran positif yang harus Mas Teddy pikirkan saat terjadi peristiwa seperti itu atau saat Mas Teddy menghadapi tekanan-tekanan. Bisa? Insya Allah bisa, Bu. Ya, silahkan. Ya, jadi sebelum memulai ulangan atau sebelum melaksanakan ujian itu, mungkin saya harus berpikir kalau teman-teman saya ini orang-orang yang hebat, jadi mereka pasti bisa akan mengerjakan soal-soal ulangan dengan baik dan dengan kerja kerasnya sendiri atau usahanya sendiri itu. Terus kemudian saat waktu sedang melakukan ulangan atau ujian itu, saya harus berpikir kalau menyontek saat ujian berlangsung ini merupakan perbuatan yang jelek itu. Jadi nggak boleh saya menyonteki itu karena ya kayak gitulah intinya, Bu. Menyontekkan perbuatan yang tidak terpuji. Kemudian kalau yang setelah ujian atau setelah ulangan harian itu, saya harus berpikir kalau teman-teman saya ini orang yang hebat, pastilah nanti juga dapat nilai yang bagus juga. Dan setelah ini saya harus bisa membantu teman-teman saya agar next ulangan atau next ujian itu teman-teman saya itu juga bisa bisa mengerjakan soal-soal ujian itu dengan baik juga. Ya, bagus Mas Teddy, bagus. Itu adalah pemikiran-pemikiran positif yang harus Mas Teddy tanamkan ke dalam diri Mas Teddy dan harus setiap pemikiran negatif muncul, Mas Teddy harus memikirkan pemikiran-pemikiran positif. Karena semua itu belum tentu terjadi, ya kan? Jadi Mas Teddy sekarang atau saat ini harus bisa membantu teman-teman untuk mengerjakan tugas bukan dengan cara menconteki, tetapi dengan cara belajar bersama, belajar berkelompok, seperti itu ya Mas Teddy. Kemudian, sebentar ya. Nah, baiklah, saya tadi sudah melihat dan mendengar Mas Teddy sudah mampu memunculkan pikiran-pikiran positif, ganti pikiran negatif Mas Teddy dengan pikiran yang lebih positif dan lebih membangun, agar Mas Teddy tidak mengulangi kejadian itu lagi ya. Karena tadi Mas Teddy sudah paham tentang praktek-prakteknya, saya ingin memberikan Mas Teddy tugas rumah berupa Mas Teddy harus mencatat, kemudian pemikiran-pemikiran positif negatif yang muncul dalam diri Mas Teddy dan pikiran-pikiran positif untuk menghalau pikiran-pikiran negatif itu. Jadi Mas Teddy ketika pikiran negatif itu muncul, Mas Teddy catat, kemudian Mas Teddy catat juga pemikiran positifnya yang untuk menghalau pikiran negatif itu agar tidak terjadi konsekuensi-konsekuensi yang negatif. Seperti itu ya Mas Teddy. Sanggup? Iya Bu, sanggup. Nah, kalau begitu kita bertemu lagi minggu depan. Hari Jumat ya? Iya. Ya. Jam berapa Bu hari Jumatnya itu? Hari Jumat setelah maghrib ya, bisa? Oh iya Bu, bisa. Nanti saya akan meluangkan waktu untuk konseling dengan Ibu lagi. Ya, baiklah. Terima kasih Mas Teddy untuk konseling hari ini. Mas Teddy hebat untuk hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.